Saya mulai dulu Pak tentang kelalaian di dalam salat. Beberapa riwayat itu menceritakan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun pernah beberapa kali mengalami kelalaian di dalam salat. Kelalaian misalnya beliau pernah salat di siang hari, bisa salat zuhur, bisa jadi juga salat asar, ya tidak ada masalah. Yang jelas waktu itu Nabi hanya melaksanakannya 2 rakaat, kemudian salam, dan tidak ada sahabat yang menegur Nabi. Siapa yang mau menegur Nabi? Bahkan Nabi sudah keluar dari masjid, barulah ada sahabat namanya Khirbaq, lebih dikenal dengan panggilan Zulyadain, datang ke Nabi, ya Rasulullah, tadi itu Anda lupa atau salatnya dikasar ya? Nabi jawab, mana situ walam tuksar. Oh, saya tidak lupa dan salat juga tidak dikasar. Kata Khirbaq, oh kalau tidak dikasar berarti Anda lupa ya Rasulullah, karena cuma 2 rakaat. Nabi masuk kembali ke masjid, tanya sama sahabat-sahabat yang lain, benar tidak asadaka Zulyadain? Benar tidak yang disampaikan oleh Zulyadain ini? Oh benar ya Rasulullah. Nabi langsung berdiri melanjutkan sisa rakaatnya. Dan Nabi pun mengalami itu. Tapi riwayat-riwayat ini jangan disalahpahami. Kadang kemudian ada yang mengatakan, oh Nabi sama dengan kita, biasa juga lupa, lalai di dalam salat. Zahirnya sama tapi hakikatnya beda. Penyebab lupanya itu beda. Salat itu kan ibadah, ibadah. Tapi sebetulnya salat bukan tujuan. Dia adalah wasilah, dia adalah sarana. Tujuannya apa? Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang dituju itu Allah. Bukan berarti meremehkan salat, Pak. Jangan juga kemudian ada yang mengatakan, "Weh, kalau begitu Ustaz, karena tujuannya Allah Subhanahu wa taala, salatnya hanya sarana, bisa kita tinggalkan sarananya. Yang penting kita zikir saja, ingat Allah." Tidak bisa begitu. Nabi yang mencontohkan sarananya diikuti. Tapi yang ingin saya tegaskan adalah salat ini adalah sarana, wasilah, jalan. Tujuannya sebetulnya adalah Allah. Orang yang salat ingin zikir, ingat Allah SWT. Di dalam Al-Quran kan Allah tegaskan, aqimis salata li zikri, berikan salat untuk mengingatnya. Jadi salat itu wasilah. Ada salat Pak, ada Allah. Kemudian ada dunia, ada. Kita misalnya sini dunia, sini salat sebagai syarat, ada Allah. Kalau kita ini manusia biasa, selain Rasulullah SAW, di dalam salat kita lupa jumlah rakaat, lupa gerakan, lupa bacaan. Itu penyebabnya kira-kira apa? Dunia yang membuat kita lupa di dalam salat itu. Dunia itu ya pekerjaan, aktivitas yang akan kita mau kerjakan nanti, keluarga, anak, dipikir terus itu anak, istri, suami, macam-macam. Jadi dunia inilah yang membuat kita lalai di dalam salat. Makanya seorang hamba Allah itu tidak boleh mencintai dunia. Tapi bukan berarti dia membenci hidup. Hidup harus kita cintai. Yang kita tidak cintai itu adalah dunia. Beda itu. Kenapa kita mencintai hidup? Karena di dalam hidup inilah kita bisa berzikir. Ingat Allah SWT. Kalau dunia itu dimaknai oleh para sufi, semua yang bisa membuat kita berpaling dari Allah, itulah dunia. Makanya dunia tidak boleh kita cintai. Tapi kalau dikatakan jangan mencintai hidup, bahaya itu. Begitu kita mati saja. Kehidupan ini kita cintai. Tapi kehidupan yang sempurna nanti di akhirat. Hanya di Al-Quran disebutkan kehidupan akhirat itulah al-hayawan, kehidupan yang sempurna. Saya ulangi Pak. Kalau kita ini manusia biasa mengalami kelalaian di dalam salat itu karena dunia. Tapi kalau Rasulullah SAW mengalami lupa di dalam salat, apa karena dunia? Bukan. Terus karena apa? Justru karena begitu khusyuknya beliau mengingat Allah. Itu bedanya.
Jangan dijelaskan salah ini hadis-hadis biasa menjelaskan Nabi kan sama dengan kita, biasa juga Nabi lupa. Iya, penyebabnya beda. Kita lupa Pak karena dunia. Nabi bukan karena dunia. Tapi karena begitu khusyuknya beliau mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya meskipun kalau pandangan ulama fikih Nabi begitu supaya ada contoh bagi kita ketika mengalami, kita jadi tahu bagaimana cara kita untuk bersikap. Jadi supaya kita bisa khusyuk dalam salat, hati itu kalau sudah terisi dengan sesuatu, yang lain tidak masuk lagi. Maka hadapkan hati kita kepada Allah SWT. Saya pernah sampaikan barangkali, hati itu, qalbu itu tempat ma'rifah, tempat mengenali Allah. Jadi mengenali Allah dengan baik. Kemudian di dalam kalbu itu ada ruh. Ruh itu tempat mahabbah, tempat mencintai Allah. Ruh itu ada ruhnya. Ruh sendiri punya ruh, namanya ruh. Ruhnya ruh itu disebut juga dengan sir, rahasia. Rahasia itulah yang tempatnya musyahadah, tempat untuk menyaksikan Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya pernah sampaikan juga. Kenali Allah dengan baik, supaya kemudian dunia tidak membuat kita berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau hati kita sudah sibuk dengan zikrullah, maka dunia tidak akan bisa membuat kita berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Kurangi di luar salat aktivitas yang sia-sia, meskipun mubah, tapi membuat kita terjauh dari hal yang lebih bermanfaat. Jadi kehusuan di dalam salat bukan saja seperti yang saya uraikan tadi kiat-kiatnya, tapi dalam seluruh kehidupan yang kita lakukan itu mempengaruhi salat. Kalau ada orang terlalu banyak melakukan hal yang sia-sia di luar salat, akan mempengaruhi kehusuan salatnya. Coba kita baca surah Al-Mu'minun. Surah Al-Mu'minun. Qad aflahal mu'minun, sungguh berbahagialah orang-orang yang mukmin. Siapa itu? Alladzina hum fi salatihim khashi'un, yaitu mereka yang di dalam salatnya khusyuk. Lalu Allah lanjut, walladzina hum anil lagwi mu'ridun, mereka yang bisa berpaling dari hal yang sia-sia. Loh, kenapa Allah gandengkan antara orang yang khusyuk dalam salatnya dengan orang yang berpaling dari hal yang sia-sia? Kata para ulama sufi, karena sering melakukan hal yang sia-sia akan membuat kita susah khusyuk di dalam salat. Kalau di luar salat, kurangi hal-hal yang sia-sia. Sia-sia itu bukan berarti harus yang dilarang, Pak, tidak. Perbuatan mubah sekali, perbuatan yang boleh, tapi bisa membuat kita berpaling dari hal yang lebih bermanfaat. Nah, itu tambahan di luar dari apa yang sudah saya sampaikan tadi. Saya kira itu ya. Wallahu a'lam bishawab.